Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung, prihatin, dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua.
Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya
Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Cak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat. Kalau saya sudah panik, akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat. Kalau saya sudah panik, akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang?
Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya.
Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini.
karena cak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan,
dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita
bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini.
karena cak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan,
dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita
bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini.
karena cak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan,
dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita
bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak
reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan,
Loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat,
sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa
kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Di sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat, makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Di sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan besi-besinya maupun fondasinya strukturnya nggak kuat, makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua, ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua, ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat, makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Di sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Di sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat, makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Di sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan besi-besinya maupun fondasinya strukturnya nggak kuat, makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua, ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua, ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat, makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Lapang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik. Sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat. Nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya, ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi, berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Nah, ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama membuat jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami stuck di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam sini. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari.
saya di lantai 2 mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh, terlimbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat.
Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung
dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti
kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan, besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Datang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat jalanannya semua pun berdebu semua, ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, lagi sekali gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener, pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung, fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung, sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik
sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement. Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlindung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung. Sebagai rezeki anak soleh ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai istri saya berteriak-teriak mencari dan memvideokan sempat kalau saya sudah panik. Akhirnya saya berlindung di bawah jembatan. Ini kita lihat, nah, kita berdoa semoga masih banyak yang selamat karena kurang lebih ada 40 lebih yang meninggal. Jadi kita ikut prihatin dan kita turut berduka. Kita doakan semua bisa selamat, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang meninggal juga kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Belakang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita turut berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi lihat, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar amat membuat jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh kok goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai 2, mau menuju lantai 1, rupanya eskalatornya sampai basement.
Akhirnya saya masuk ke basement, saya lihat orang lari ke atas lagi ke lantai 1. Hampir jatuh ke limbung, kena kesangkut koper, ikut semua. Dan akhirnya saya berlimbung di kolong jembatan. Nah, begitu saya lihat viral, ada gedung rubuh, segera saya mau cari taksi pun udah nggak bisa, udah chaos di Bangkok. Jadi sore ini sangat chaos dan kami jalan kaki kurang lebih 12 km. Jadi sekarang saya sampai di Chatuchak, pasar Chatuchak yang terkenal. Masih ada untungnya. Ya untungnya belum jadi nih gedung. Kalau udah jadi berapa ribu orang yang meninggal, ini akan dibuat shopping mall kali ya di sini. Karena Chatuchak ini memang shopping mall. Jadi inilah tampak reruntuhan gedung yang kemarin ini. Alhamdulillah masih untung sebagai rezeki anak soleh, ya masih untung aja bahwa kejadian ini kemarin membuat saya limbung dan panik sampai meninggal juga. Kita doakan amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Bang sana coba lihat, ini debunya sampai begini putih kayak letusan gunung Merapi ini. Coba lihat, jalanannya semua pun berdebu semua. Ya kan? Jadi ini 25-30 meter di belakang saya gedungnya. Jadi kita lihat, kita sangat prihatin dan kita berduka cita bahwa korban kurang lebih 40 yang missing. Mudah-mudahan yang missing tidak ada di dalam situ. Jadi ya, tragis sekali. Gedung yang belum jadi loh, konstruksinya harusnya kuat. Bagaimana kalau dia udah jadi? Tidak ada gedung lain yang runtuh seperti ini di Thailand. Hanya satu, berarti kontraktornya ini agak nggak bener. Pasti main bahan. Besi-besinya maupun fondasinya, strukturnya nggak kuat. Makanya harus belajar sama pembikin jalan tol kalau mau bikin gedung. Fondasinya mantap pokoknya. Kami start di Platinum. Dan kami di dalam gedung merasakan goyang-goyang. Saya sedang duduk di pinggir, di samping saya ada duduk di pinggir di eskalator. Terus saya berpikir nih, kenapa nih bangku saya goyang? Lalu saya pikir nih orang songong amat nih goyang-goyangin bangku. Saya lihat ke kanan, dia lagi main handphone. Terus saya lihat ke depan, loh, goyangnya bajunya bukan begini, ada baju digantung, tapi goyangnya di depan ke belakang. Wah, saya bilang ini gempa, saya lompat lari. Saya di lantai